Halo Minasang, balik lagi sama aku Tarisa di edisi Anak Rantau yang tinggal di Jepang. Hari ini aku mau berbagi cara untuk berhemat di negara Jepang sebagai anak rantau. Oke, aku hari ini tuh habis dari Rakuten, jadi mengganti SIM card yang biasanya aku itu pakai Y-Mobile, tapi ternyata Y-Mobile itu memang kebilangnya mahal ya. Jadi waktu itu aku dalam 1 bulan itu bisa menghabiskan sampai 3.000 yen What? untuk hanya sekitar 3 giga gitu ya kalau nggak salah. Dan itu kan mahal ya. Nah, terus aku cari tahu nih, karena kan itu sayang banget 3.000 atau sekitar mungkin kalau dikalkulasikan ke Indonesia sekitar 300 ke rupiah, 350 ribuan kayaknya ya. Nah, em, akhirnya aku datang nih berkali-kali, datang ngeliat ke tempat SIM-nya kan, SIM card-nya ternyata ada nih dua opsi. Antara aku tuh mau pakai Docomo, dan di bawah Docomo tuh dia punya anak perusahaan apa ya, jadi ada di bawahnya Docomo itu dia ada Ahamo namanya. Dan itu aku lihat harganya kalau 3.000 yen itu sekitar 30 giga. Nah, tapi aku tuh karena tidak terlalu menggunakan 30 atau 20 giga ya aku lupa. Tapi karena aku itu tidak terlalu butuh juga yang sebesar itu untuk di luar, karena di dalam rumah aku pakai wifi, dan setiap kayak ke toko atau misalnya tempat kerja aku pun selalu pakai wifi. Jadi aku pikir itu mau taina ya gitu. Akhirnya aku sesuaikanlah nyari, dan aku tuh cocoknya buat sekarang itu pakai Rakuten. Dan sistemnya beda kalau waktu aku pakai Y-Mobile itu. Jadi misalnya aku dapat 3 giga nih bulan ini, nanti bulan depan kalau misalnya kita nggak kepake yang misalnya cuman kepake 1 giga, nanti 2 giganya itu akan dikalkulasikan ke bulan berikutnya gitu. Dan kalau misalnya udah habis nih, biasanya dia akan lebih lambat daripada biasanya. Jadi sistem SIM card di Indonesia dan di Jepang itu beda. Kalau misalnya di Jepang itu ya udah nomor satu itu aja, nggak ganti-ganti, nggak ada yang namanya kadaluarsa terus ganti-ganti nomor kan, nggak. Jadi ya udah itu, nanti kalau misalnya mau ganti provider, jadi tinggal diganti nomornya, ya tetap sama itu aja gitu. Kalau yang sekarang itu aku pakai Rakuten. Dia sistemnya aku juga belum tahu sih lebih detailnya kayak gimana, cuman aku ngambil paketan yang dia itu kalau misalnya habisnya 3 giga dia bayar 980 yen tambah Zaiking itu 1078 atau pakai pajak. Terus kalau misalnya ternyata bulan itu aku habisnya sampai 20 giga, berarti aku habisnya itu 1980 yen atau sampai 2178 yen kalau plus Zaiking. Kalau misalnya lebih dari 20 giga itu bisa sampai 3.000 sekian yen itu. Jadi ini tuh segimana kita pemakaiannya, dan menurut aku ini oke banget nih, karena aku pemakaian selalu sedikit dan ini tuh berbandingnya jauh banget. Kalau misalnya aku sering kurang dari 3 giga, maka mungkin aku cuman bayar dalam 1 bulan tuh cuman 1.000 yen aja, dan itu menurutku worth it banget. Ini ya punya aku, jadi ini terserah Minasang punya kebutuhannya seperti apa nih. Aku itu enaknya di Y-Mobile deh, aku enaknya di Docomo deh, aku enaknya di Rakuten. Kalian tinggal cari tahu aja secara mendetail, tapi aku akan berbagi pengalamanku ya. Nah, terus prosesnya gimana sih kalau misalnya kita udah terlanjur beli udah terlanjur ngambil di satu provider, terus pengen ganti nih ke provider yang lain. Misalnya aku pengen dong jadi Rakuten. Biasanya kalau aku pribadi itu pembayaran tiap bulannya kan ada yang pakai cash kado, um, kartu ATM, ada juga yang pakai credit card. Karena aku itu ada credit card yang dari Rakuten, jadi aku pakai itu untuk pembayaran tiap bulannya. Ya tetap aja ya ditariknya dari ATM ku lagi. Nah, terus yang dibutuhin itu cuman kalau mau ganti nih, tinggal satu kartu identitas, mau my numbered card atau misalnya Zaryu Kado itu juga boleh, yang mana aja. Yang kedua itu credit card
yang punya aku karena Rakuten, aku pakai Rakuten, jadi poinnya pun lebih banyak gitu. Dan enaknya di sini itu gitu sistemnya, selalu dapat poin dan itu bisa ditukar ke yen. Jadinya ketika belanja tinggal pakai itu poin aja tuh. Nah terus nanti setelah itu prosesnya sebenarnya agak lama ya. Tadi itu memakan 1 jam lebih, hampir 2 jam aku di sana. 1 jam lebih, ya hampir 2 jam. Jadi dia tuh bener-bener dari mulai nih handphonenya dulu. Dari handphonenya itu dites apakah compatible atau enggak, karena kan aku sebelumnya itu pakai Y-Mobile nih. Nah dapat handphonenya pun dia dari Y-Mobile yang harganya tuh 1 yen. Jadi aku tuh pakai Android yang dari sana, dan dia tuh biasanya dites dulu apakah handphonenya cocok dengan kartu tersebut atau enggak. Dan nanti sebelum dites nih, dites kecocokannya dengan kartu tersebut, biasanya kita dikasih lembaran, terus nanti diminta persetujuan, nanti ada persyaratannya tuh, nanti minasang lihat aja kalau emang mau ganti. Setelah itu, setelah oke, dites, terus nanti oh ternyata ini compatible nih, oke bisa lanjut berarti ke tahap selanjutnya. Setelah itu kita mulai ke kayak pendataan data diri kita, terus tuh untuk pembayarannya, penjelasan tentang semuanya, nonton videonya, persyaratannya, semuanya pokoknya. Terus ya, kalau misalnya ganti provider itu, kita itu butuh yang namanya NMP Yoyaku Bango. NMP apa ya namanya, aku lupa. Namanya MNP Yoyaku Bango. Jadi kita butuh itu nanti. Misalnya aku karena pakai Y-Mobile, jadi ada nanti nomor teleponnya dari sana diminta nih. Tapi karena aku tuh nggak terlalu paham, jadi aku bareng sama yang dari sananya, dari AAA-nya, dari Kang Ringsha-nya yang ngurusinnya, itu dibantuin buat tekan nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian, nanti dikasih tuh nomor NMP-nya. Nah setelah itu juga didaftarkan. Nah setelah itu udah tuh semuanya, udah prosesnya dari awal sampai akhir selesai. Dan enaknya itu kita bisa roaming 2 giga, dia itu gratis selama nggak lebih dari 2 giga, itu oke. Itu sih lebihnya menurutku ya. Terus sama memang dia lebih murah, cuman 1.000 yen per bulan. Buat aku itu murah. Dan kalau misalnya emang lebih, palingan cuman sampai 2.000 doang, itu nggak sampai 3.000 lagi per bulan. Nah ini tuh cara hemat tinggal di Jepang. Jadi pastiin minasang cari provider yang oke menurut minasang, dan cari yang pas sesuai kebutuhan masing-masing, dan mungkin tergantung dempaknya juga ya di sana ya, di daerah masing-masing. Oke minasang, itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.